Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gubernur sudah hadir di tempat ini. Terima kasih juga Pak Kadis Pertanian Provinsi Pusat dan semua hadirin yang sempat di tempat ini. Mungkin saya presentasikan tentang kegiatan kami di GS Organik. GS Organik ini kami mulai dari tahun 2011. Jadi usaha pertanian kami itu pertanian organik terintegrasi, di mana model pertanian ada keterkaitan antara pertanian dan peternakan pendidikan menjadi satu sistem, sehingga tidak ada input dari luar. Kebutuhan pupuk dan bahan-bahan itu semuanya berasal dari dalam Provinsi Sumatera Timur ini kita ada 1,3 sampai 1,5 juta lahan yang kosong. Lalu ada hal-hal lain sepanjang 10 tahun terakhir kerja hasil IPP yang merantau di luar negeri segala macam. Nah, saya membayangkan begini Bapak Gubernur, kalau kita di NTT sekarang lahan 1,3 sampai 1,5 juta hektar, kalau diisi dengan produk-produk pertanian, pengalaman kami di lapangan, 1 hektar itu kalau kerja secara manual bisa tenaga kerja 8 orang. Tapi kalau kita sudah namanya petani milenial, kita pakai mekanisasi, digitalisasi, apa segala macam itu, dia bisa ikut tenaga kerja 3 orang. Jadi saya membayangkan kalau 1,3 juta hektar kita bekerja secara maksimal, mungkin tenaga kerja juga kita ambil dari provinsi lain. Jadi sebenarnya kunci kita di NTT itu bagaimana memanfaatkan lahan. Jadi dunia sekarang sedang membicarakan tentang sustainable farming, pertanian berkelanjutan. Kenapa saya memilih jadi petani, Pak? Petani itu, kami punya slogan bertani untuk ini dan nanti. Jadi saya membayangkan ketika pada saat sekarang saya bertani, generasi saya, anakku atau keluarga saya melanjut bertani, saya sudah menyediakan hara yang baik untuk dia melanjutkan pertanian. Sehingga petani tidak akan putus sekarang sampai selama-lamanya. Yang berikut lagi, ini dia punya terintegrasinya, ada EPC, revisi mandiri dan berkelanjutan. Terus yang kami tekankan di sini yang pertanian berkelanjutan itu mungkin masalah ekonomi. Kalau di tempat ini 1 tahun itu paling kurang itu 200 orang yang datang magang dengan beberapa lahan itu. Ini kedatangan teman-teman dari kampus dari Nangekeo, mereka ada 43. Nanti sampai Desember itu sambung terus. Nanti kita menyebar di beberapa lahan. Itu dampak sosialnya. Kalau dampak ekonomi saya membayangkan, kalau usaha pertanian ini kalau bisa secara ekonomi tidak untung, ya seperti saya sampaikan dari awal tadi, kalau tidak untung pasti pindah kerja di tempat lain karena ada ijazah. Tapi dengan cara bagaimana bertani organik terintegrasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan tetangga dan keluarga. Lalu dampak lingkungan. Jadi yang dimaksud dampak lingkungan itu kita bagaimana bertani itu yang paling kita konsen adalah menjaga kesehatan tanah. Kalau tanah sudah sehat, jelas tanaman sehat, manusia sehat, pasti lingkungan juga sehat. Next, ini desain kita kebun lahan 3, ini salah satu lahan 3 kita, ada kebun wortinya di Pemata yang kemarin Pak Sugeng pernah sampai sana juga ya. Ini desainnya kita ada 5 wortinya, ada kebun. Ini kan kita ambil foto dari 3 tahun lalu ya, foto ini. Nah sekarang ini sudah yang di pisau-pisau itu semua sudah hutan. Jadi ada peternakan sapinya, ada peternakan kambingnya, itu yang ada di lahan 3. Di bawah mata. Ini sistem kerja kita. Sekarang kita sudah mulai, karena petani milenial ini harus berbisnis dari hulu sampai hilir. Nanti kita sudah mulai dengan sekarang ke pasca panennya itu dimulai dari pembuatan stik sayurnya. Jadi awalnya itu limbah kita itu pakai untuk pupuk padat, pupuk cair. Saya lihat kayak kita kirim ke hotel-hotel kan ada sayur yang standar grade 1, grade 2, grade 3, grade 1 dan grade 3 ini irisnya sama besar. Nah, daripada semua pakai pupuk, kita bisa mencoba untuk buat stick. Nah, saya membayangkan kalau kita punya kebun sendiri, kita bisa tahu cara budidayanya, pupuknya apa, pestisidanya apa. Jadi limbah dari sayur itu kita pakai untuk membuat stick. Nah, ini kita punya perjalanan sampai saat ini, mulai dari pemasaran kerjasama kita sudah ada sertifikat 3, ada sertifikat halal juga dari LPPI. Lalu ada jasa juga, ada kerjasama dengan beberapa lembaga lokal maupun internasional. Next, jadi ini hanya pesan bahwa petani itu harus pakai kerja, dia tidak bisa pakai pikir. Petani harus butuh aksi.
Ya tidak bisa saya akan buka kebun lalu bulan depan buka kebun, 10 tahun lagi buka kebun. Jadi petani itu harus pakai aksi, pakai kerja. Ini salah satu kegunaan teknologi yang kita pakai. Kita punya alat namanya jenawi. Jenawi itu kita bisa mengetahui NPK dalam radius 10 hektar dan waktu cuma 5 detik ya, 5 detik kita sudah terbaca. Kenapa kita harus pakai alat ini? Itu memudahkan kita bertanam. Kalau alat jenawi itu kita bisa kontrol NPK dalam waktu secepatnya. Jadi mungkin kesimpulan hanya di sini saja. Petani itu tidak pernah ingkari janji kalau dikerjakan secara sungguh-sungguh. Yang pertama kita menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa GS Organik ini menjadi salah satu kelompok tani unggulan dan kita dari sisi pelaksanaan kegiatan sekaligus petani milenial kita yang berkembang. Disampaikan Pak Gisti tadi sejak tahun 2011 dan sudah 14 tahun bergerak di bidang pertanian, khususnya organik. Beliau yang fokus di organik dan di horti. Dan oleh karena itu kita sudah berapa kali melakukan kegiatan secara bersama dan melakukan koordinasi serta memberikan bantuan dan dukungan mulai dari benih sampai dengan terakhir kita melakukan kegiatan cold storage kapasitas 3 ton dan arus listrik 5.500 watt kita berikan. Memang yang jadi soal kita karena di sini kondisi dari kondisi listrik dan juga kemampuan kita untuk melakukan pasang untuk produknya bisa supply setiap waktu. Harapan kita kontinuitas produk bisa terus berjalan, hanya memang untuk bukti situasi hujan memang di sini agak menjadi soal. Yang kedua Bapak, untuk GS Organik memang sudah P4S juga sudah disampaikan tadi dengan Balai Besar Peternakan dan ini menjadi salah satu unggulan kita secara tingkatnya nasional dan ada di internasional. NTT punya Pak GS Organik, Pak Gesti. Yang ketiga, kita ingin barangkali ke depan Bapak, sudah harapan Bapak dari awalnya hanya 1000 meter persegi sekarang jadi 4.300. Ke depan ini menjadi peluang besar kita dengan kondisi lahan kering kita yang masih tersedia cukup besar. Apalagi Kabupaten Kupang punya potensi untuk itu dan ke depan bahkan kita secara bersama-sama dengan Pak Gesti dan juga teman-teman tim dengan pembiayaan barangkali ke depan melalui bank atau bank NTT kita ingin memperluas barangkali. Jadi memang yang untuk pembiayaan perbankan kita sering sarankan Pak. Kita beberapa petani milenial selain Pak Gesi seperti disampaikan tadi salah satu Arlot sana. Itu juga yang mitra dari Pak Gesti untuk membuat pasokan di sini. Kita berharap juga ke depan barangkali melalui organik ini salah satu pintu masuk kita untuk ekonomi sirkular di wilayah kita bisa lebih baik.